Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar? Perkenalkan, nama saya Mardi. Di sini Mardi akan memandu teman-teman untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Teman-teman sudah melihat gambar proporsi di depan tadi? Sangat menarik untuk dipelajari, bukan? Gambar tadi dibuat dengan teknis digital menggunakan aplikasi BizPen X melalui smartphone saja loh. Apa teman-teman penasaran dan tertarik? Bagaimana cara membuatnya? Jika iya, yuk kita belajar bersama-sama. Sebelum ke pembuatan proporsi, apa sih aplikasi BizPen X itu? Aplikasi BizPen X merupakan aplikasi menggambar pada perangkat digital, seperti smartphone, tablet, dan lainnya. Pada smartphone, aplikasi ini dapat diinstal melalui Google Play Store untuk perangkat Android atau App Store untuk perangkat iOS. Aplikasi ini dapat digunakan menggunakan jari secara langsung atau menggunakan stylus pen. Untuk mempermudah teman-teman dalam membuat proporsi nantinya, di sini Mardi akan menjelaskan beberapa fitur yang akan digunakan. Yang pertama, fitur warna. Fitur ini memuat beragam warna yang dapat dipilih sesuai kebutuhan saat kita menggunakan kuas atau pensil. Fitur layer. Fitur ini ibaratkan layer atau lapisan kertas atau kanvas yang kita gunakan dalam menggambar. Fitur ini sangat penting dalam mendesain secara digital. Objek yang digambar di satu layer tidak akan termuat atau nampak di layer lainnya. Ini sangat berguna jika kita ingin menggunakan atau membuat beberapa layering. Fitur kuas. Fitur ini memuat beragam jenis kuas atau pensil yang ingin digunakan dalam mendesain sesuai kebutuhan. Namun, pada praktiknya nanti, kita akan menggunakan kuas dip pen kasar. Karena kuas ini memiliki hasil goresan yang rapi dan cocok untuk membuat kerangka. Fitur lainnya yaitu ada fitur switch atau ganti cepat antara penghapus dan kuas. Selanjutnya yaitu fitur transform atau pindahkan layer. Fitur ini dapat memindahkan dan mengubah skala objek yang kita gambar yang nantinya akan sangat berguna untuk mempermudah kita saat mendesain di layar smartphone yang kecil. Fitur penggaris. Fitur ini dapat mempermudah kita membuat bentuk lingkaran, garis lurus, dan simetri antara bagian kiri dan kanan. Dan yang terakhir yaitu fitur pengatur. Untuk bagian atas merupakan fitur pengaturan lebar ukuran goresan, sedangkan untuk bagian bawah untuk mengatur intensitas atau keburaman goresan kuas atau penghapus saat digunakan. Kemudian kita masuk ke pembuatan proporsi tubuh wanita dengan teknis digital menggunakan aplikasi BizPen X di smartphone. Sebelum itu, teman-teman dapat mengunduh aplikasi BizPen X pada Google Play Store atau App Store terlebih dahulu. Pada pembuatan proporsi kali ini, Mardi akan membuat proporsi menggunakan jari secara langsung. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan stylus pen, tidak masalah. Kita akan membuat proporsi dengan menyesuaikan ukuran atau area kanvas yang digunakan. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi BizPen X. Jika sudah, pada menu beranda aplikasi, pilih menu Galeri Saya. Tekan tanda tambah yang ada di pojok kiri, kemudian pilih ukuran kanvas yang diinginkan, serta pilih kualitas HD. Kita akan membuat garis sumbunya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita klik fitur penggaris, klik penggaris yang lurus, kemudian atur penggaris sampai berdiri tegak 90 derajat. Kemudian kita pilih fitur kuas, pilih kuas dip pen kasar. Atur ukuran goresan kuas sesuai kebutuhan dan mulai goreskan kuas pada pertengahan kanvas sebagai garis sumbu proporsi nantinya. Jika teman-teman salah gores, tidak perlu khawatir, cukup ketuk dengan 2 jari untuk membatalkan goresan. Kemudian, mulai buat goresan tepat berada di tengah kanvas. Lalu, kita klik kembali fitur penggaris. Karena kita telah selesai menggunakannya, kita klik off. Pada bagian bawah, kita klik fitur simetri, karena kita akan membuat bagian kiri dan kanan proporsi sama. Atur posisi garis simetri tepat di tengah garis sumbu yang kita buat tadi. Kita buat goresan di atas dan di bawah kanvas sebagai penanda batas maksimal proporsi nantinya. Selanjutnya kita klik fitur layer, lalu ubah nama layer pertama menjadi garis sumbu. Kemudian kita klik tanda tambah untuk menambahkan layer di atas karena kita akan membuat sketsa kepala dan leher. Sehingga kita ubah nama layer kedua menjadi kepala dan leher.
Lalu kita klik fitur warna untuk mengubah warna goresan kuas. Pada pembuatan proporsi kali ini, kita akan menggunakan dua warna, yaitu warna hitam untuk garis bantu serta warna kerangka proporsi nantinya, dan warna merah atau sesuai keinginan untuk garis sketsa. Penggunaan dua warna kontras ini agar tidak membingungkan kita saat akan membuat garis selanjutnya. Jika sudah, kita klik fitur penggaris, pilih penggaris lingkaran, kemudian atur posisinya di tengah garis sumbu dan pas di garis pembatas. Lalu mulai buat lingkaran, boleh di luar atau di dalam area penggaris. Jika telah selesai, kita klik kembali fitur penggaris, kemudian penggaris lingkaran tadi kita klik off. Lalu kita buat garis menyerong ke bawah di sisi lingkaran tadi untuk sisi wajah. Lanjutkan dengan membentuk dagu, kemudian buat garis agak melengkung keluar untuk garis leher. Nah, sekarang sketsa dari kepala dan leher kita telah selesai. Karena ukuran kepala yang kita buat terlalu besar, maka akan kita kecilkan skalanya. Perkecil dulu area kanvas agar kita bisa menyesuaikan dengan proporsi yang akan kita buat. Kemudian kita klik fitur layer, klik transform atau pindahkan layer. Kemudian mulai perkecil sketsa sesuai kebutuhan dengan cara mencubit dan menggeser objek. Posisikan kembali sketsa pada pertengahan garis sumbu. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat badan. Klik fitur layer, pilih logo tambah. Pada layer ketiga, kita ubah nama layernya menjadi garis bantu badan. Klik fitur warna untuk mengubah warna kuas dan pilih warna hitam. Kemudian kita perkirakan letak garis pinggang dan panggul dari proporsi. Lalu buat garis tanda lurus. Kita akan membuat dua garis silang melewati garis pinggang dan panggul. Garis ini akan membantu kita dalam membuat bentuk badan. Mulai buat garis dengan menarik garis serong melewati titik pinggang. Kemudian garis kedua, tarik lagi garis menyerong agak landai melewati titik panggul. Jika sudah, kita klik fitur layer, klik logo tambah. Pada layer keempat, ubah nama layer menjadi badan. Klik fitur warna, ubah warna kuas menjadi merah. Zoom kanvas untuk mempermudah membuat goresan. Kemudian mulai membuat garis turun ke samping dari pangkal leher sebagai garis bahu. Dari ujung bahu, buat garis turun, masuk ke dalam menyentuh titik pinggang sebagai sisi badan. Dan dari titik pinggang, buat garis agak melengkung keluar sebagai panggul. Jika sudah, kita klik fitur layer. Pada layer ketiga, garis bantu badan, kita klik logo mata untuk menghilangkan layer tersebut. Hasil dari sketsa badan kita telah selesai. Selanjutnya, kita akan membuat tangan dan kaki. Oleh karena itu, kita klik fitur layer, kita klik logo tambah. Pada layer kelima, kita ubah namanya menjadi garis bantu tangan dan kaki. Klik fitur warna dan ubah warna kuas menjadi hitam. Zoom area kanvas, kemudian buat garis bantu kaki dengan membuat bulatan pada pas tengah area bawah panggul, kemudian garis tegak lurus untuk paha, bulatan lagi untuk titik lutut, lalu garis tegak lurus lagi untuk kaki, dan diakhiri dengan batas mata kaki. Karena kita akan membuat posisi kedua kaki lurus dan sedikit terbuka, sehingga garis bantu yang kita buat usahakan lurus dan tidak terlalu berjauhan. Selanjutnya, karena dari proses awal tadi kita membuat bagian tubuh yang simetri atau kiri dan kanannya sama, untuk bagian tangan kita akan membuat bagian tangan kiri dan kanannya berbeda. Oleh karena itu, kita matikan fitur simetri. Klik fitur penggaris, kemudian pada fitur simetri kita klik off. Selanjutnya, mulai membuat garis bantu tangan kiri dengan pose yang agak terbuka ke samping. Mulai dengan bulatan di bawah titik bahu untuk pangkal ketiak, garis ke bawah menyerong untuk lengan atas, bulatan lagi untuk siku, garis ke samping menyerong untuk lengan bawah, dan diakhiri dengan titik pergelangan tangan. Untuk tangan bagian kanan, kita akan membuat garis bantu menekuk di pinggang. Oleh karena itu, kita buat bulatan, garis menyerong keluar, bulatan lagi, kemudian garis menyerong ke dalam, dan terakhir bulatan lagi. Jika sudah, kita akan menggambar sketsa tangan. Oleh karena itu, kita klik fitur layer, klik tambah layer. Pada layer ke-6, ubah nama layer menjadi tangan.
Kemudian, ubah warna kuas menjadi warna merah. Lalu mulai buat garis di luar garis bantu tangan tadi. Namun tetap perhatikan lagi kesesuaian dari setiap garis bantu. Buat tangan sebelah kiri, buat garis untuk lengan atas. Kemudian dari titik siku, buat garis agak menyempit sampai titik pangkal lengan. Dari titik pangkal lengan, kita buat bagian jari seperti pada video. Untuk tangan sebelah kanan, kita buat garis untuk lengan atas, kemudian dari siku kita masuk ke dalam, buat agak menyempit pada ujung untuk pergelangan tangan. Kemudian buat bagian telapak tangan menempel di sisi panggul, seperti video. Jika telah selesai, kita akan membuat sketsa kaki. Oleh karena itu, kita klik fitur layer, klik tambah layer. Pada layer ke-7, ubah nama layer menjadi kaki. Karena bagian kaki kita memiliki pose yang sama, oleh karena itu kita hidupkan kembali fitur simetri. Kita klik fitur penggaris, kemudian pilih fitur simetri. Kita buat garis dalam paha seperti di video. Kemudian mulai membuat garis paha luar. Dari titik panggul, tarik garis ke bawah, agak masuk ke dalam sampai titik lutut. Setelah itu, kita buat bagian kaki dalam, tarik garis lurus dari titik lutut, agak mengecil sampai mata kaki. Kemudian, buat garis luar kaki. Dari titik lutut, buat garis agak melengkung sebagai area betis. Kemudian, semakin mengecil sampai mata kaki. Buat telapak kaki dengan membuat benjolan sebagai mata kaki. Dilanjutkan dengan membuat garis telapak kaki seperti video. Jika telah selesai, kita hilangkan garis bantu tangan dan kaki sebelumnya. Dengan mengklik fitur layer, pada layer kelima garis bantu tangan dan kaki, kita klik logo mata untuk menghilangkan layer. Dan sekarang, sketsa proporsi kita telah selesai. Perhatikan kembali apakah setiap bagian ukurannya telah proporsional atau ideal. Karena bagian kaki terlihat terlalu panjang, maka akan kita pendekkan sedikit dengan mengklik fitur layer. Pada layer kaki, kita klik logo transform atau pindahkan layer. Kemudian, mulai atur skala kaki sesuai kebutuhan dengan cara mencubit atau menggeser objek. Edit semua bagian proporsi agar terlihat ideal menggunakan fitur transform atau pindahkan layer sesuai kebutuhan, seperti yang dilakukan pada kaki tadi. Dan jangan lupa untuk dipastikan layer tempat objek tersebut dibuat. Jika telah selesai, langkah selanjutnya kita akan membuat proporsi sesungguhnya. Oleh karena itu, kita klik fitur layer. Pada layer ke-7, kita klik tanda tambah layer di atasnya. Dan ubah nama layer ke-8 menjadi proporsi. Agar garis sketsa tidak membingungkan kita dalam membuat proporsi, kita turunkan intensitas dari semua layer tempat sketsa dibuat. Seperti yang terlihat di video. Jika sudah, kembali ke layer proporsi, ubah warna kuas menjadi hitam. Zoom area kanvas dan mulai goreskan kuas mengikuti garis sketsa yang telah kita buat sebelumnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita hilangkan semua sketsa yang telah kita buat tadi dengan mengklik fitur layer, kemudian klik logo mata pada semua layer sketsa. Jika teman-teman masih ingin mengedit proporsi tersebut, silahkan klik fitur transform seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Teman-teman juga dapat merapikan goresan dari garis proporsi dengan fitur penghapus. Langkah terakhir, kita akan membuat garis sketsa untuk bagian wajah. Oleh karena itu, kita klik fitur layer. Pada layer proporsi, kita tambah layer. Dan ubah layer ke-9 menjadi garis bantu wajah. Ubah warna kuas menjadi warna merah. Kemudian, buat garis pertama
pas di tengah membagi bagian atas dan bawah kepala. Selanjutnya bagi dua lagi untuk bagian bawah, garis pertama untuk titik area mata, sedangkan untuk garis kedua untuk titik area mulut. Kemudian kita klik fitur layer, kita klik logo tambah. Pada layer ke-10 kita ubah nama layer menjadi letak bagian wajah. Ubah warna kuas menjadi hitam, kemudian mulai membuat garis membentuk alis di atas garis merah. Lalu buat garis lengkung di bawah alis untuk area mata. Pada tengah, buat garis untuk posisi hidung, dan terakhir, buat garis bibir pada garis merah. Jika sudah, kita akan membuat garis luar rambut. Oleh karena itu, kita klik fitur layer, klik tambah layer. Ubah nama layer ke-11 menjadi garis rambut. Kemudian, mulai buat garis rambut, dimulai dengan bagian poni, dan dilanjutkan dengan sisi rambut seperti di video. Jika sudah, kita hilangkan garis bantu wajah. Dengan mengklik fitur layer, klik logo mata pada layer garis bantu wajah. Dan sekarang proporsi kita telah selesai. Teman-teman dapat menyimpan proporsi yang telah dibuat dengan mengklik logo panah yang ada di pojok kanan. Kemudian, pilih simpan sebagai PNG. Sekarang, proporsi yang kita buat telah tersimpan di galeri kita. Berikut hasil dari proporsi yang telah kita buat tadi. Jadi, dalam penggunaan aplikasi BizPen X, dapat menggunakan jari secara langsung atau stylus pen tergantung kenyamanan teman-teman. Fitur yang sangat penting dalam membuat proporsi secara digital pada aplikasi BizPen X yaitu fitur layer dan fitur transform. Agar teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu yang telah kita pelajari dalam pembelajaran ini, coba teman-teman membuat satu proporsi tubuh wanita mengikuti langkah-langkah pada video tutorial tadi, namun dengan pose yang berbeda dari yang dicontohkan. Nah, bagaimana pembelajaran mendesain proporsi tubuh wanita secara digital menggunakan aplikasi BizPen X di smartphone kali ini? Sangat menyenangkan bukan? Mungkin itu saja yang dapat Mardi sampaikan. Terima kasih atas antusias teman-teman semuanya. Sampai jumpa.